bahwa melihat, memandang oleh orang kepada perumpamaan qalbu, falyanzur ila diyar, maka hendaklah memandang oleh dia ila diyari, kepada rumah. Fadarun kharubat qad baqiyat mibwalatan lil bawalina, maka ada rumah kharubat yang rusak oleh rumah. Fadarun amiratun, kitabnya amiratun dulu. Baik, ada beda masalahnya. Fadarun amiratun ma'hulatun, maka ada rumah yang makmur, ma'hulatun, yang dihebohkan. Wadarun qad kharubat, dan ada rumah yang rusak oleh rumah. Hatta baqiyat, sehingga tinggal tersisa oleh rumah. Mibwalatan, padahal menjadi tempat kencing. Lil bawalina, bagi orang-orang yang kencing. Wa qalbun kadukani, ini beda ya, benar ya. Wa qalbun kadukanil amirati, dan ada qalbu seperti toko yang ramai. Wa qalbun kadukanil kharabi, dan ada qalbu seperti toko yang usang, yang rusak, yang puing-puing doang tuh. La tadhuru hatta tu'amilallah, yang tidak suci oleh hati, oleh rumah. Hatta tu'amilallah ta'ala, sehingga bermuamalah ia dengan Allah Ta'ala. Artinya qalbu itu, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, bermacam-macam. Ada qalbu itu penuh, isinya dengan iman, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan cahaya hatinya. Ada yang hati enggak ada apa-apa, kosong, isinya adalah sampah-sampah. Jadi isinya kedengkian, isinya adalah dendam, isinya keburukan, isinya macam-macam. Maka sama seperti rumah. Ada rumah yang isinya banyak aksesoris, ada buffet, ada sofa, ada macam-macam. Ada rumah yang tinggal puing-puing doang. Begitulah qalbu kita. Ada yang isinya keburukan semua, maka yang muncul dari mulutnya adalah keburukan. Sebab qalbu itu kayak teko. Bila teko itu isinya susu, maka akan keluar dari mulut teko susu. Bila teko itu isinya kopi, akan keluar dari mulut teko kopi. Tidak ada ceritanya teko isinya susu, waktu dituang keluar kopi. Enggak ada. Ada enggak teko isinya susu, waktu dituang keluarnya kopi? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Ada enggak orang ngomong begini, biar mulut gua judes, hati gua baik? Ada enggak? Katanya enggak ada tadi. Payah dah. Ya enggak ada. Kalau mulutnya judes, emang hatinya, karena teko itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isi teko. Rumah tuh begitu. Maka ada rumah bagus di Pondok Indah, tapi disebut rumah hantu, kosong. Itu hati begitu gambarannya.
Maka hati itu kayak rumah kosong, maka tugas kita lah mengisi aksesoris di rumah itu dengan berbagai macam aksesoris. Jadi rumah yang kosong adalah kolbu yang tidak ada iman, tidak ada kebaikan-kebaikan, sehingga kolbu itu gelap, tempat setan. Di situ menaruh was-was dan pikiran-pikiran buruk. Dijadikan kolbu itu rumah setan, tempat tinggalnya setan, menetap di situ. Ada kolbu yang makmur, yang ramai, maknanya hati yang penuh dengan cahaya iman, cahaya ihsan, hikmah, sehingga hati itu menyala. Kayak rumah yang ada orangnya mesti menyala, ada lampunya. Cuman ada juga yang kemudian itu terkena gelapnya syahwat. Kadang ada setan, kadang tidak. Dan ada kolbu yang padat berisi iman. Ini mau bercahaya terang dan bisa menemukan asrar rabbaniyah. Itu hati. Jadi hati itu berbeda-beda. Hati itu. Jadi kayak toko, apa aja ada, begitu. Itu ada. Sehingga bagaimana cara kita? Kata Imam Ibn Athaillah, media membersihkan hati. Bagaimana caranya supaya hati kita ini padat berisi cahaya? Fatasaddaq kulla yaumin, maka bersedekahlah engkau pada setiap hari, walau birub'i dirhamin, meskipun yaitu dengan 1/4 dirham. Istilahnya gigi 2000 tiap hari. Biar apa? Untuk membersihkan karat-karat dosa yang ada di hati. Sedekah. Sedekah itu kayak kambing. Sedekah. Kambing itu begini, saudara. Kambing itu spesies hewan yang beranak dikit, paling 2-3, nggak banyak. Beda dengan anjing. Anjing itu anaknya banyak, bisa 8, bisa 10. Dulu saya punya tetangga di KPN itu, namanya Yusuf Sakur, Cina, Batam, punya anjing banyak anaknya. Karena anjing ini jarang dipotong, nggak ada namanya kebuli anjing. Ada nggak? Nggak ada. Korban anjing nggak ada, akekah anjing nggak ada, nggak pernah dipotong anjing itu. Sementara kambing udah beranak dikit dipotongin terus. Orang akekahan mana laki 2, habis itu korban, ada maulid, potong mulu. Tapi karena kambing ini dipotongin terus, logikanya kudunya di dunia ini yang dikit kambing, yang banyak anjing. Sebab anjing mah nggak pernah dipotong, sekali beranak banyak. Kudunya di jagat raya ini penuh dengan anjing. Tapi faktanya enggak, banyakan kambing. Kenapa? Karena kambing mau dipotong. Maka kambing itu lisanul halnya berbicara kepada kita manusia, anjing, wahai manusia, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagilah kayak gue, kata kambing. Sebab berbagi mendatangkan banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Contohnya gue, dipotongin terus nggak pernah habis, nggak pernah habis. Itu karena fatasaddaq kulla yaum, bersedekah setiap hari. Walau birub'i dirhamin, meskipun yaitu 1/4 dirham, ya 1000 perak. Au biluqmatin, atau sesuap. Hatta yaktubakallahu fi diwanil mutasaddiqin, sehingga mencatat akan dikau oleh Allah pada buku golongan mutasaddiqin, orang-orang yang bersedekah, supaya kita punya nilai. Jadi cara membersihkan hati salah satunya dengan sedekah. Gigi 2000 itu membersihkan hati dari sifat-sifat susah.
dan ini yang menyebabkan jadi kaya raya. Kaya raya. Jadi kalau ada orang kaya gitu, atau bapak nitip duit sama saya berapa ya, 10 juta, lalu buat santunan yatim, lalu saya buat jalan-jalan ke Bali, ke Puncak, ke Anyer, tahu kira-kira mau nitip lagi enggak? Enggak. Begitu Allah nitipin duit sama kita, lalu kita gunakan duit itu buat jalan-jalan dan senang-senang kita, itu Allah enggak demen sama kita. Tapi kalau kita buat berbagi biar seperak, Allah demen. Percaya, percaya. Begitu. Itu Allah begitu, demen. Jadi air itu yang bening, yang mengalir. Maka pikiran yang bening, yang duitnya ngalir, walaupun 1000 perak tiap hari, pikirannya bening. Kalau air mandek keruh, begitu. Biar 1000 perak sedekah. Jadi infak walau seperak tiap hari, itu membahagiakan. Dan ini cara untuk membersihkan hati. Itu satu. Caranya dididik oleh Imam Ibnu Athaillah, bitasadduq. Ini menghilangkan sifat bakhil dalam diri. Latihan. Nggak usah gede-gede, dikit aja sedekah, apalagi di Ramadan. Kasih tuh orang buka, walaupun aqua segelas, nggak apa-apa. Begitu. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajri shaim. Kata sahabat, laisa kulluna man yufatiru shaim ya Rasulullah, yu'ti hadza sawaba liman fattara shaiman walau bi madqati labanin aw syurbati ma'in. Itu begitu. Biar aqua segelas kasih aja buat orang buka, gede ganjarannya di Ramadan. Itu kayak begitu. Jadi biar kita masuk pada golongan orang yang bersedekah. Dan orang yang bersedekah itu banyak duitnya. Mohon maaf kita bongkar aja rahasianya, kenapa orang kafir duitnya banyak, orang Kristen duitnya banyak. Jujur, karena mereka 10% dari penghasilan yang dia sedekahin, namanya perpuluhan. Itu orang kafir. Dan Al-Quran janji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang anda infakkan, mau agamanya apa kek, kalau sedekah Allah ganti berlipat-lipat. Enggak mesti muslim, biar kata kafir, kalau sedekah Allah ganti. Itu begitu. Maka orang kafir itu 10% sedekahnya. Kita nih majelis kalau nyontoh orang kafir, bubar kayaknya majelis ini. Beneran. Kalau kita nyontoh orang kafir. Jadi di Kristen tuh saudara, di Kristen itu kalau khutbah namanya ibadat. Khutbah ya. Jadi majelis ibadatnya itu kebaktian disebut. Itu sekali kebaktian ada namanya persembahan. Persembahan tuh salaran bahasa kitanya. Mereka nggak mengenal salaran, apalagi tromol. Mengenalnya persembahan. Itu dalam dunia Kristen. Sampai detik ini masih ada. Itu sekali ngaji itu 3 salaran. Ini ngaji nih setengah jam, ada lagi kotak jalan, mintain duit lagi. Ntar tengah jam lagi muter lagi kotak lagi. Ntar tengah jam lagi muter lagi. Kalau kita sampai begitu, bubar majelisnya, beneran begitu. Orang kafir begitu tuh. Gitu. Itu namanya persembahan. Itu di luar perpuluhan. Kami tahu karena banyak teman-teman non muslim itu kalau dialog dengan kami itu kayak begitu, menjelaskan tentang isi di dalam gereja. Itu begitu. Kita mau Jumat aja tuh ada kotak amal, pura-pura merem. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. 2, caranya buat ngebersihin hati, watlu minal Quran. Bacalah olehmu dari Al-Quran walau ayatan, meskipun itu 1 ayat. Kalau majelis kita seain, seayat terlalu dikit. Alif lam mim shadaqallahu nadim, cepet banget. Kalau seayat, seain. Sehari seain, cuman Ramadan aja kita nyuruh sejuz ya gitu sehari. Wis di luar Ramadan seain aja tiap hari. Ini cara ngebersihin hati nih. Cara. Inilah teman-teman majelis kita. Harus begitu. Sedekah tiap hari, meski permen 1.
permen satu. Nih kalau mau saya bongkar rahasianya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu punya abang namanya Muhammad. Muhammad ini kerjaannya tailor, konveksi, kerjaannya tukang jahit, maka disebut Ghazali. Imam Ghazali itu bapaknya hasil ngejahitnya itu sedekah. Ketemu ada kiai ngajar hadis, dia sedekah permen satu kalau nggak ada duit dia dari hasil dagangannya tuh, seperak kasih kiai. Selalu setiap ngasih sama kiai sebelum ngasih, ya Allah saya sedekah ini saya pengen anak saya kayak kiai itu jadi ahli hadis. Ntar lagi ketemu lagi karena keliling-keliling kan dagangnya, kayak orang dagang kolor itu kan keliling-keliling tuh kemana-mana begitu. Sebelum punya toko di Cipulir kan keliling dulu ya kan biasa itu pakai begitu. Jadi ketemu lagi kiai hadis, kiai tafsir. Lalu abahnya bilang, kalau sedekah, ya Allah saya pengen anak saya jadi ahli tafsir. Ketemu kiai fikih, minta anak saya supaya jadi kiai fikih. Maka Imam Ghazali gelarnya Hujjatul Islam, orang yang menguasai ilmu Islam 99%, ilmu apa aja tahu. Itu Imam Ghazali. Itu sedekah biar seperak, pokoknya niatnya buat anak aja. Kalau sedekah tuh begitu niatnya, jangan nggak niatnya buat anak aja, karena harta yang berharga anak. Mintanya mau Allah anak aja, biar anak saya soleh, biar anak saya soleh, itu aja. Itu kayak begitu. Watlu minal Quran, bacalah dari Quran, baca doang walaupun nggak ngerti nggak apa-apa, ada manfaatnya. Walau ayatan hatta yaktubakallahu fi diwanit talina, sehingga mencatat akan kau oleh Allah pada buku orang-orang yang membaca Al-Quran. Wasalli minal lail, dan solatlah kamu daripada malam, yakni qiyamul lail, walau rakaataini, meskipun yaitu 2 rakaat. Hatta yaktubakallahu ma'al qaimin, sehingga mencatat akan kau oleh Allah ma'al qaimin, bersama orang-orang yang ibadah pada malam hari. Jadi maksudnya Imam Ibnu Athaillah ini mengajarkan resep bagaimana cara membersihkan hati. Ada 3 yang beliau ajarkan supaya hati kita penuh aksesoris. Rumah itu harus diisi dengan buffet, diisi dengan spring bed, diisi dengan sofa. Maka sedekah amalannya walaupun seperak. Kedua, baca Quran walau seayat, seain dah kalau bahasa kita. Ini bahasa Ibnu Athaillah nih, seayat. Seain. Dan sholat malam 2 rakaat. Jadi sholat malam itu begini saudara, biar kita nggak bingung. Barangkali kan ada di antara kita yang nggak bisa untuk bangun malam karena kan kerja capek dari jauh, pulang juga udah malam. Habis sholat isya tuh bang dia isya 2 rakaat. Kalau habis bang dia isya 2 rakaat, sholat lagi kalau bisa 4, itu sudah cukup 4 rakaat. Kalau nggak bisa 2 rakaat aja. Itu yang namanya sholat malam tuh nggak mesti jam 12 ke atas, nggak mesti. Udah dari maghrib juga udah masuk qiyamul lail, tapi habis isya aja 4 kalau bisa. Sebab siapa orang sholat 4 rakaat sesudah sholat isya, maka itu sama dengan orang mendapatkan Lailatul Qadar. Imam Haddad nyuruhnya begitu, 4 aja sebelum tidur dah. Udah bacanya kuliah ulu, udah itu aja, nggak apa-apa, yang cepet aja. Baca tasbih jangan 3 sekali aja dah, biar langsung tidur. Ujungnya sih nggak tidur, main game lagi. Ya begitu dah. Yang penting ada sholat dah, nggak apa-apa. Begitu. Biar kata 2 rakaat sebelum tidur tuh sholat. Udah qiyamul lail, walaupun belum tidur. Nah, kalau udah tidur namanya tahajud. Kan belum tidur, qiyamul lail. Pokoknya sebelum tidur 2 rakaat baru tidur dah. Itu begitu. Jadi itu kayak begitu. Ini cara membersihkan hati ala Imam Ibnu Athaillah. 2 rakaat aja malam. Jadi sebelum tidur sholat 2 rakaat baru tidur. Sholat apa kita? Sholat aja.
usolli rakaatin lillahi ta'ala, itu doang. Aku sholat qiyamul lail 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dah, kuliah kulu salam, tidur, udah jadi. Pokoknya begitu aja amalannya. Ini cara yang diajarkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Baca Quran membersihkan hati dari karat. Salat malam ini supaya mendatangkan mahabbatullah. Salat malam itu begitu, nanti derajatnya tinggi. Itu begitu. Wa iyyaka taghlitu wa taqulu. Wa iyyaka tughallitu wa taqulu, gitu ya. Dan hati-hati kamu, tughallitu menyalah-nyalahkan kamu, wa taqulu dan mengatakan oleh kamu, man indahu qutu yaumin biyaumin kaifa yatasaddaqu. Siapa orang yang ada di sisinya qutu yaumin, makanan pokok sehari, biyaumin dengan sehari, kaifa yatasaddaqu, bagaimana mungkin ia bersedekah? Kata Imam Ibnu Athaillah begini, jangan Anda ajaran saya ini untuk bersedekah sehari seperak, lalu Anda nyalah-nyalahin saya, jangan. Lalu Anda menganggap salah saya sampai Anda mengatakan, hei Ibnu Athaillah, orang yang kayak model saya, kerjaannya gojek dapat duit 20.000 sehari, 20.000 bagaimana sedekah? Saya kan orang susah, bagaimana mungkin saya sedekah? Kata beliau begini, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah berinfak oleh orang yang memiliki keluasan rezeki dari keluasannya. Wa man qudira alaihi rizqu, barang siapa diseretkan atasnya rezekinya, siapa orang yang seret rezekinya pengen luas, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah berinfak oleh dia dari sebagian apa yang memberikan akan dia oleh Allah. Oleh Allah. Jadi kalau kita punya pisang nih satu, pengen sedekah, potong aja dikit. Orang Betawi itu berkah hidupnya. Punya duren atu, bagaimana ini biar cukup? Dibikin kinca, namanya kinca. Itu biar cukup maksudnya. Sedekah falyunfiq mimma atahullah. Sebab begini saudara, kata Nabi dalam hadis Muslim, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas shadaqatin jariyah. Nah, supaya kita dapat ganjaran sedekah ini, bagaimana mungkin wong kita orang nggak punya? Jangan nurutin nggak punya, jangan. Saya dulu dididik oleh Muallim Syafi'i Adam itu begitu, jangan nurutin nggak punya, belajar seperak-seperak aja belajar. Jadi ternyata diamalinnya berkah hidup, berkah seperak-seperak. Bahkan ada teman-teman kita mau balik tuh, biar duitnya banyak, dalam ceramah tuh sedekah, suka tebak-tebakan siapa nama ayahnya Nabi Muhammad, itu pengen sedekah doang. Itu intinya mah pengen sedekah. Itu begitu cara mengundang kemurahan Allah, itu begitu, kudu sedekah. Itu begitu. Bagaimana biar sedekah? Sebisa mungkin. Sebab kalau kita nurutin nggak punya, nggak bakalan kita sedekah, dan kita nggak bakalan masuk pada kelompok diwanan mutasaddiqin. Biar kita punya dikit gede kok ganjarannya. Wong Nabi bilang sabaqo dirhamun alfa dirhamin, uang seperak bisa ngalahin berjuta-juta, bermiliar-miliar. Kalau kita punya 10.000, sedekah 1.000, 10% mananya. Ada orang punya duit 1 miliar, sedekah 1 juta, itu 0, itu saudara. Jadi yang dinilai itu adalah kuantitasnya, kualitasnya, bukan nominalnya, kualitas. Jadi jangan malu, biar 1.000 nggak apa-apa, nggak kuat 1.000, 100 perak. Yang penting kita latihan. Ada namanya program serbu, sedekah 1.000, nggak apa-apa. Yang penting kita sedekah. Ini berkah.
hidupnya, nggak bakal berkekurangan, beneran, nggak bakalan. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, wa man qudira alaihi rizku, orang yang seret rezekinya, wis jangan gak sedekah, falyunfiq, tapi tentu mimma atahullah, dari apa yang diberikan oleh Allah. Enggak bisa pakai duit, pakai omongan. Punyanya ilmu, sedekah ilmu, ajarin orang. Karena yang dituntut oleh Quran, tanda orang bertakwa, hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma, dari sebagian apa yang kami berikan rezeki. Ilmu, sedekah ilmu. Jabatan, sedekah jabatan. Jangan mempersulit orang, kasih gampang. Begitu. Itu juga sedekah. Pokoknya infak aja. Karena Quran bilang falyunfiq mimma atahullah. Famisalul miskin idza tusaddiqa alaihi kalmatiyati tahmilu zadaka ilal akhirati. Famisalul miskin, maka adapun perumpamaan orang miskin, idza tusaddiqa alaihi, apabila disedekahi atas orang miskin, kalmatiyati, yaitu seperti unta muatan, tahmilu yang membawa oleh matiyah unta, zadaka akan bekalmu ilal akhirati, ke akhirat. Begini kata Imam Ibnu Athaillah, ada dua, ada raja, ada kuda. Ada raja, ada kuda. Matiyah tuh kuda, biar gampang aja dah. Unta itu asal maknanya, kuda. Kalau kita mau unta nggak ada. Raja, apa itu kuda? Kuda itu yang ngangkutin barang raja. Raja yang diangkutin barangnya oleh kuda. Maka saudara begini, pagi-pagi ada yang datang ke rumah kita, 2 orang pagi-pagi. Jam 7 ngetok ke rumah kita, tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, Pak Haji Ahmad datang ke rumah kita, bawa duit 5 juta. Ini duit buat ente, buat buka besok Sabtu Minggu. Nih 5 juta. Sejam berikutnya ada yang ngetok pintu rumah kita, tok 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 tok, Waalaikum, bawa mangkok. Siapa ini? Iya, pengemis. Dari 2 orang nih, yang di hati kita nyes aja. Yang mana kira-kira? Yang jujur nih? Nah, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Nah, iya, ngasih duit. Jadi saudara ini pengen jadi raja, pengen jadi kuda. Hah? Pengen jadi raja, pengen jadi kuda? Lah, nggak ketemu. Kan nyesnya itu yang pertama. Yang pertama adalah kita disuruh jadi kuda, nganterin duit dia ke akhirat. Kan duit dia, tolong bawain, saya repot bawa sendiri. Repot kalau bawa sendiri, maka minta dibawain nama kita. Yang kedua, ada orang siap jadi kuda, kita jadi raja. Tolong saya siap jadi kuda, nganterin barang Anda ketemu di akhirat. Saya jadi kargonya, JNE. Kita milihnya, gua mau jadi kuda aja, rugi. Maka perumpamaan orang yang dikasih itu sebetulnya seperti kuda yang siap nganterin barang raja untuk nyampe ke akhirat. Maka jadilah kita orang yang jadi raja, walaupun seperak, kasih supaya kita jadi raja di mata Allah. Dianterin. Kalau bawa sendiri repot. Kita jalan-jalan, orang kaya sama orang miskin. Kan Nabi bilang, orang miskin sama orang kaya duluan orang miskin masuk surganya. Katanya begitu. Nah, itu jalan-jalan ke puncak. Lah kan kita orang miskin, paling beli dodol Garut sekilo. Lah kan masuk di tas juga cukup.
Kalau orang kaya beli pisang tanduk 5 tandan, kerupuk yang hijau kuning itu 50, asinan Bogor 20. Kan udah repot. Turun dari bis, mana rumah kita kan di gang. Kalau yang miskin, anaknya telepon lagi jalan-jalan sektor 7, pulang aja, emang dia kagak ada kita tek. Kan udah enak di rumah, mandi, tidur, nonton TV. Yang kaya nungguin barang-barangnya banyak. Anaknya ntar dulu di sektor 7, duduk dulu. Lama dia. Udah lama sejam. Yang miskin udah tidur-tiduran, dia masih belum juga. Karena dia masih banyak barang-barangnya. Maka kemudian itu anaknya datang. Lama banget, ya maklum lama, minggu pagi. Jadi akhirnya naiklah dia motor. Karena barang-barangnya banyak, masuk gang, jatuh. Belum nyampe rumah udah keburu masuk Suyoto. Iya, repot tuh. Yang miskin udah enak nonton TV itu di rumahnya. Itu begitu. Maka orang kaya yang cerdas jangan kayak begitu. Mumpung di puncak langsung kirim pakai paket. Jadi pulang lenggang kangkung, barang udah nyampe rumah. Tuh begitu. Itu perumpamaan orang kaya yang cerdas. Perumpamaan orang miskin yang disedekahi, kaya kuda yang nganterin barang kita untuk nyampe ke akhirat. Terserah kita, kata Ibnu Athaillah, mau jadi kuda, mau jadi raja, itu mah urusan kita masing-masing. Kayaknya enakan kuda deh, ya monggo. Jadi kita cuman kerjaannya nganterin barang-barang orang, kita kagak ada yang dianterin, rugi. Maka biar sedikit, falyunfiq mimma atahullah, biar kita jadi raja. Itu begitu, biar dikit. Man aradan nihayati fa'alaihi bitashihil bidayati. Barang siapa menghendaki oleh orang an nihayati, akan ujung kehidupan yang baik, fa'alaihi, maka lazimkan atasnya bitashihil bidayati, dengan meluruskan permulaannya. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, pada bahasa lain beliau bilang dalam hikam, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah Ta'ala fil bidayat. Begitu dalam hikam. Kata Imam Ibnu Athaillah, di antara tanda suksesnya orang di akhir kehidupan itu karena bagusnya permulaan. Bahasa kitanya husnul khotimah min husnil fatihah. Begitu. Bagusnya di ujung itu dari bagusnya permulaannya. Nggak mungkin kalau kita nanamnya berenuk lalu ujungnya berenuk, ujungnya duren, nggak ketemu. Maka kalau pengen ujungnya duren, dari sini nanamnya duren. Itulah Ibnu Athaillah Sakandari mengarahkan. Maka kita fokus mengerjakan yang baik-baik. Kalau kita pengen ujung yang baik, maka dari permulaan berproseslah yang baik. Sukses tidak membohongi proses, tidak membohongi sukses. Sukses adalah nihayat, proses adalah bidayat. Man arodan nihayat fa'alaihi bitasil bidayat. Siapa yang pengen sukses, maka benerin proses. Sebab proses tidak menghalangi sukses. Supaya kita sukses harus berproses yang benar. Maka di dunia supaya duitnya banyak, bersedekah walau seperak. Lazimkan itu. Udah pasti. Dari mana ya? Dari keistiqomahannya. Bingung nanti. Kayak orang piara tuyul, ada aja jalan duitnya, ada aja nggak tahu. Kata orang, apa nuyul ya? Ya kira-kira begitu bakal dituduh. Yang sabar aja, itulah orang tukang sedekah. Dikata nuyul, dikata ini nuyul. Nah, enggak. Emang begitu. Qurannya bilang nih, Quran bilang, ini Nabi hebatnya. La in syakartum la azidannakum. Syakartum itu sedekah. La in syakartum, kalau Anda bersyukur, kalau punya harta bersedekah. Jawabannya 3 Allahnya, la azidannakum, pakai lam taukid 2, pakai nun taukid
pakai tasdid sakila 3. Makanya kata Nabi, manaqasa malun min shadaqah. Pertama, bal yazdad, gara-gara lam taukid. Nabi lagi lanjutin, bal yazdad, gara-gara nun taukid. Nabi lagi bilang bal yazdad, gara-gara ada tasdid 3. Itu begitu balasannya. Oleh karena itu, berbagi saja. Dengan berbagi mendatangkan banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Contoh orang mancing. Orang mancing kailnya nggak dikasih umpan, kira-kira dimakan ikan nggak? Kenapa nggak? Kata ikan, ente pelit. Kalau pengen dibagi sama Allah, sedekah dulu. Kata ikan begitu. Tapi saya ajarin nih caranya kalau mancing pengen dapat. Ini amalannya nih, catat begitu. Bawa pulpen nggak? Supaya mancing dapat, nih amalannya. Lurusin niat. Niatnya nolongin ikan kelelep. Biar dapat. Begitu. Man arada nihayat fa'alaihi bitashihil bidayah. Sebab apa? Kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya pada hikmah yang lain, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Begitu. Siapa orang yang bersinar permulaannya, maka akan bersinar pula penghujungnya. Jadi emang semuanya juga ada proses. Jangan kagum. Jangan kagum. Dulu Sandiaga Uno. Dulu tahun berapa ya? 2010. Ada, kita punya zaman namanya Posolehan di apa itu orang Pondok Kacang. Ada anak muda kaya raya, kiai. Siapa namanya? Uno namanya. Uno. Saya bilang nggak boleh kagum. Emang apa bapak tahu? Ya, saya antar masuk cabangnya, kan jalan tol Cipali segala macam itu bisnisnya. Saya bilang cari aja, jangan kagumin dulu, tanya aja sama bosnya. Mesti punya proses yang baik. Dia balik tanya, minggu depan giliran ngaji, malam minggu di Kartika ngajinya. Solehan, Yus ada nggak itu? Solehan apa solihun itu? Solehan. Dia tanya, apa rasanya sholat duha 8 rakaat? Kata kita, jangan sholat duha doang. Tanya lagi, udah berapa tahun? Dia tanya lagi sama bosnya, udah 15 tahun. Saya bilang sama Pak Solehan, berarti Pak Solehan kalau pengen kaya-kaya dia 15 tahun lagi. Ya begitu, kan prosesnya begitu. Masa yang kita baru sekali pengen sama? Kan nggak sama. Begitu. Jadi semuanya berproses. Jadi ada orang yang sukses-sukses itu kan yang diceritain yang enak-enak sama dia. Yang pahitnya kan nggak didongengin. Kali dongengin kita nggak kuat ngalaminnya. Kita kan pengennya yang enak-enaknya doang, ya kan? Kita begitu. Man sadaqa ma'allah kafahullahu madarratal a'da. Man sadaqa ma'allah, barang siapa jujur ia bersama Allah, kafahu, maka mencukupkan akan dia oleh Allah madarratal a'dai, akan bahayanya para musuh. Mencukupkan itu mananya menghindarkan. Wa hamala anhu mu'natal adwa, dan membawakan oleh Allah daripadanya akan biaya obat-obatan. Li'annahu qad hana kullal hawani man ihtaja ilal khalqi, karena bahwasanya sungguh hina sehabis-habis hina oleh orang yang butuh kepada makhluk. Kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya pada bagian ini, beliau mengatakan begini, istisrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika ma'allahi ta'ala. Kerinduan Anda, kepengenan Anda
agar supaya kelebihan Anda dilihat orang. Itu bukti ketidakjujuran Anda bersama Allah. Jadi kita ibadah ndak usah. Maka Nabi Isa alaihissalam lagi puasa tuh bajunya bagus, enggak lusuh, walaupun enggak punya, rapi, enggak pengen ditunjukkan kalau dirinya susah, enggak, gagah aja, jangan diunjukin kalau diri kita susah, biasa aja, begitu. Nabi Isa tuh nggak pernah ngunjukin dirinya kalau susah, walaupun susah. Dan itu dicontoh oleh teman-teman kita yang jalan di busway di Sudirman, bawa koper, das, jasi. Itu nyari kerja. Orang senang, orang susah. Susah, tapi tidak diunjukin susah, maka diterima. Jangan kita ngelamar kerja pakai baju compang camping, pakai sarung yang ngeper. Ya, sama satpam udah diusir. Jadi jangan diunjukin kelebihan kita sama makhluk, enggak jujur. Unjukinnya kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salik yang jujur bersama Allah itu selalu berbuat ikhlas. Dia sholat karena Allah, dia puasa karena Allah, tidak karena makhluk. Maka siapa orang yang jujur di dalam bermuamalah dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tumbangkan musuh-musuhnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa orang yang lemah tapi jujur bersama Allah, enggak ada kekuatan. Di Sungai Nil enggak tenggelam. Fir'aun yang kuat, gagah, hebat, tenggelam. Jangan menunjukkan kelebihan kita sama makhluk. Biasa aja. Sama makhluk biasa aja. Jangan gua ogah duduk di situ enggak level. Dia orang miskin, ntar gua jadi miskin lagi. Ini bakal jadi miskin yang kayak begini nih. Enggak jujur sama Allah. Biasa aja. Bergaul sama siapa aja, biasa aja. Rasulullah SAW begitu. Maka musuhnya tumbang mulu. Dan segala macam obat akan dibawain oleh Allah. Ada aja pertolongan. Kalau kita jujur bergaul dengan Allah, bila kita mengalami problem, selalu Allah kasih solusi. Kalau jujur sama Allah, problem apa aja ada solusinya. Itu namanya alamatus sidqi ma'allah. Tanda kita ada kejujuran bergaul bersama Allah. Jadi orang yang jujur itu banyak manfaatnya, yaitu musuh ditumbangkan dan berbagai macam obat-obatan dikasih sehingga dia bakal sembuh tanpa obat. Allah kuasa. Kenapa kata Imam Datullah? Li'annahu qad hana kullal hawani man ihtajal khalqi. Orang yang paling hina, sehabis-habis hina bila kita nyandar sama makhluk. Jangan. Pengemis jangan ngemis sama pengemis. Enggak bakalan dapat. Pengemis kudu ngemis sama yang kaya. Makhluk jangan nyandar sama makhluk. Pasti bakal tambah susah. Makhluk nyandarnya kepada Allah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa arda, la tas alanna bunayya adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama in su'ilta yaghdabu in sa'alta yaghdabu. Jangan sekali-kali mengemis sama makhluk, tapi mengemislah kepada Tuhan yang pintu kebaikannya nggak pernah tertutup. Allah itu marah kalau makhluk tak mengemis sama Allah, dia sombong. Tapi orang kalau selalu diminta-minta,
lama-lama pegel juga. Hari ini datang, hari ini datang. Itu pertama dikasih, dua dikasih, tiga ambil ngomel-ngomel, lu tidur aja nih di kantong gua nih, tidur. Gua aja belum bahagia sama bini, lu udah datang aja, begitu. Itu manusia. Sama Allah aja kalau mau minta, sama Allah. Atadunnu anna dawa'a halwa ta'kuluhu. Apakah menyangka oleh kamu akan bawa obat itu manis yang memakan oleh kamu akan dia? Jangan dianggap obat itu manis, di mana obat itu pahit. Illam tahjum alaihi hajman lam yahsul laka syifa. Jikalau tidak menyerang itu menelan oleh kamu atas obat dengan menelan, maka tidak hasil bagimu oleh kesembuhan. Obat itu jangan dianggap manis, semua obat pahit. Jangan sampai Anda ogah minum yang pahit lalu pengen sembuh, mimpi Anda. Fahjum ala taubati, maka telanlah olehmu atas taubat. Taubat itu pahit, tapi obat. Taubat itu pahit tapi obat. Kalau udah bening kita punya diri dari dosa, enak hidup kita. Wala taglibannaka halawatul maksiyah. Jangan mengalahkan akan kau oleh manisnya maksiat. Jangan. Maksiat manis, taubat obat. Yang namanya obat enggak ada yang manis. Jadi kata Ibnu Athaillah, asyifa bimurid dawa. Kesembuhan itu dengan pahitnya obat. Maknanya kebeningan jiwa itu dengan bertaubat yang pahit, berat sama kita, tapi ujungnya enak ujungnya. Wa idza ra'aita nafsaka mutatalli'atan ila syahwati fahrab ila Allahi wastaghis bihi fa innahu yunjika minha. Apabila melihat oleh kamu akan dirimu akan melihat-lihat kepada syahwat, maka larilah kamu menuju kepada Allah dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Fa innahu yunjika minha, maka sesungguhnya Allah yaitu menolong oleh Allah, menyelamatkan oleh Allah akan kamu minha daripada syahwat. Oleh karena itu, bila kemudian badan kita pengen berbuat maksiat melulu, demen nama maksiat, buru-buru lari sama Allah, minta sama Allah, kenapa saya ini nikmat kalau main Mobile Legend, diganti nikmatnya dengan baca sholawat, baca Quran. Kenapa saya nikmat kongkok-kongkok, minta supaya dikasih nikmatnya dalam ibadah, lari sama Allah, karena di sana ada kesembuhan kita. Oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah itu mendidik kita supaya kita ini hidup penuh dengan kenikmatan. Istighfar dengan lidah, kita urai dosa-dosa kita, janji daripada kita tidak akan mengulangi lagi. Ini adalah obat. Maka taubat itu obat daripada dosa. Jangan merasa manis dosa, tapi manis racun. Mendingan taubat. Taubat itu pahit, tapi obat itu mengenakan. Oleh karena itu kita jangan enggan meminum obat. Banyak orang bermimpi pengen hidup enak, tapi sedikit orang kurang mimpi pengen mati enak. Orang kalau pengen mati enak harus diprogram dari awal dengan hidup enak. Enggak bisa fil akhirati hasanah kalau enggak fid dunya hasanah. Kudulah fid dunya hasanah. Jangan akhirati hasanah doang, dunia hasanah, baru akhirati hasanah. Maka kita harus berupaya, jangan jauh-jauh dengan Allah. Kuncinya takwa. Allah udah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seginian dulu dah. Ainal basirah. Bagaimana tipu daya setan, di mana kita harus mencari mata kalbu supaya kita benar. Bagaimana kita mencari kebenaran, mencari aulia Allah, mencari orang-orang soleh,
supaya basirah kita betul-betul hidup, karena basirah itulah yang membuat hidup kita menjadi tenang. Cuman besok sajalah kita bacanya. Segini dulu, wallahu alam bisawab. Ahmed enggak ada. Ihsan. Bismillah.